Selamat pagi anak-anakku. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang masuk mengenai apa itu esai, karya tulis esai. Baik, dalam video kali ini Ibu akan membahas tentang esai. Apa itu esai? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai itu adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulis. Jadi di sini tentu ada unsur opini penulis, ya. Nah, orang yang menulis esai disebut esais. Anak-anakku, tadi kita tahu bahwa esai itu adalah karangan berbentuk prosa, ya. Jadi berarti karangan itu atau tulisan itu akan berbentuk gabungan dari paragraf-paragraf, ya. Yang kalau dari gabungan dari bait-bait itu namanya puisi. Berdasarkan definisi atau pengertian esai tadi, berarti kata kunci dari karya tulis esai adalah satu, esai itu sebuah karangan atau tulisan singkat dibaca sekitar 5-10 menit selesai, ya. Kemudian yang kedua, membahas suatu topik atau tema atau masalah dari sudut pandang pengarang, berisi opini atau pendapat penulis yang diperkuat dengan fakta, data atau argumen untuk menunjang tulisan tersebut. Jadi esai ini lebih ke tinjauan penulis tentang suatu masalah. Dan esai ini bukan berbentuk karya tulis yang akademik, bukan bersifat laporan, dan tidak terlalu jelimet, tidak terlalu berat, ya. Dan ditujukan kepada umum. Yang kelima, ada ditutup dengan konklusi atau kesimpulan di paragraf terakhir. Struktur atau susunan dari esai itu, satu, pendahuluan. Yang kedua, body atau isi atau tubuh esai. Yang ketiga, konklusi atau penutup. Di bagian pendahuluan itu berisi latar belakang penulisan, pengantar topik, ya. Kemudian yang kedua, di bagian body atau isi atau tubuh esai itu berisi apa yang akan kita bahas. Dan di sini di bagian ini ada bisa kita masukkan fakta, argumen, bukti, ya, untuk menunjang, meyakinkan pembaca. Dan yang ketiga, yaitu di bagian konklusi atau penutup, itu berisi ringkasan atau kesimpulan atau penekanan kembali apa yang sudah dibicarakan pada bagian pendahuluan dan body. Kaidah kebahasaannya yaitu esai itu menggunakan bahasa populer. Kemudian mempergunakan bahasa yang lugas, baik dan benar, tidak bertele-tele, simple, dan mempergunakan EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi untuk bagian pertama, ya, menggunakan bahasa populer, di tulisan ini karena esai ini ditujukan untuk umum, jadi bahasa yang digunakan tidak terlalu bahasa yang
misalnya bahasa yang teknis, bahasa yang kajian. Jadi bahasanya bahasa yang mudah dimengerti oleh seluruh lapisan pembaca. Kemudian yang kedua, mempergunakan bahasa yang lugas, pasti ya, karena ini termasuk karangan yang agak resmi sebetulnya, tapi tidak terlalu seperti karya tulis ilmiah sekali ya. Jadi itulah tadi kaidah kebahasaan esai. Bagaimana sih langkah-langkah menulis esai itu? Yang pertama, menentukan tema. Kalau tema dalam semua karya tulis tentu paling dulu ada ya. Nah, kalau menulis esai ini ditujukannya untuk umum dan atas ide sendiri, berarti temanya kita mencari sendiri. Tapi misalnya menulis esai ini tujuannya untuk lomba, tema biasanya ditentukan oleh panitia penyelenggara. Jadi kita hanya tinggal mengembangkan tema itu menjadi subtema dan kita kembangkan menjadi karya tulis esai. Nah, langkah yang kedua setelah menentukan tema adalah kita melakukan riset ya. Di sini mencari bahan yang akan kita tulis dalam esai itu. Dari mana bahannya? Bisa dari membaca literatur yang berhubungan dengan tema yang akan kita bahas. Kemudian bisa juga kita bertanya kepada narasumber yang berkompeten atau terkait dalam hal ini. Atau bisa juga kita membuka-buka internet. Di situ akan banyak kita temui materi-materi yang berhubungan dengan apa yang akan kita tulis. Langkah yang ketiga yaitu membuat kerangka karangan. Jadi di bagian pendahuluan kita mau menulis apa, kemudian di bagian isi, poin-poinnya tulis dulu secara garis besar. Kemudian di bagian penutup atau konklusi kita mau menulis apa, di situ silakan kamu buat dulu kerangka karangannya. Kemudian langkah yang keempat, mengembangkan kerangka karangan itu menjadi karangan yang utuh. Nah, di dalam proses mengembangkan ini, jadi kalian tulis saja, tulis sepuasnya, tuliskan apa yang ada dalam pikiran kalian, di dalam isi kepala kalian, tulis saja. Nah, kalau misalnya ada kekeliruan atau kesalahan, masih ada satu tahap lagi, yaitu tahap yang kelima, yaitu editing. Di tahap editing ini, kita mengecek kembali atau mengedit ya, atau disebut juga menyunting, memeriksa kembali dari segi isi, dari segi kebahasaannya, dari segi ejaannya. Nah, setelah kita rasa oke, sempurna, baru kita publikasikan. Anak-anak, untuk judul boleh ditulis terakhir setelah karangan jadi. Kalau ada yang belum jelas, silakan kalian tanya kepada ibu bapak guru kalian, atau kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, itu saja penjelasan ibu kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.